Terima kasih selalu menonton di channel saya. Selamat malam dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada Bapak, Ibu, Saudara, dan pemirsa semua. Pada malam ini saya akan meneruskan bahwa ada modus penipuan di dalamnya kepemerintahan Ponorogo. Yang kemarin adalah ada salah satu anggota oknum yang mengaku sebagai pegawai BKPSDM Ponorogo. Itu telah akan menipu kepada anggota PPPPK yang intinya anggota BKPSDM tersebut meminta imbalan jasa, dan setelah dikasih imbalan jasa akan mengangkat sebagai pegawai PPPK atau P3K. Dan pada malam ini saya mendapatkan kabar berita dari beritajatim.com bahwa calo PPK di Ponorogo coba kelabui penyuluh pertanian swadaya. Ini adalah foto Bapak Kepala BKPSDM Ponorogo, Bapak Andi Susetio. Dan Bapak Andi tersebut mengatakan dan menjelaskan keterangannya bahwa aksi penipuan calo pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK kembali terjadi di Kabupaten Ponorogo. Calo tersebut mengatasnamakan sebagai pegawai di Kantor Badan Pegawaian Daerah atau BKD di Kabupaten Ponorogo. Oknum tersebut menghubungi para penyuluh petani swadaya di Bumi Reog yang intinya menawarkan bantuan bahwa bisa mengangkat sebagai PPK penyuluh. Namun penyuluh pertanian swadaya tersebut harus mentransfer sejumlah uang. Ini berarti penipu sebagai oknum pegawai BKD tersebut itu tidak jauh dengan modusnya akun-akun yang kemarin-kemarin telah akan menipu saya. Ini tidak jauh. Ini hampir sama. Cuman kemungkinan aja mau menipu kepada orang kecil maupun ke masyarakat tidak bisa, lalu ini mengambil di dalamnya ke pemerintahan. Saya kira seperti itu. Terus memang benar, saya kemarin dilapori oleh Kepala Dinas Pertanian bahwa ada oknum yang mengatasnamakan pegawai BKD dan menawari penyuluhan pertanian swadaya untuk diangkat sebagai P3K atau PPPK. Kata Kepala Badan Pegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM di Kabupaten Ponorogo, ini kata Bapak beliau Andi Susetio pada hari Sabtu tanggal 4 bulan 3 2023 kemarin. Kebetulan salah seorang penyuluh pertanian swadaya tersebut langsung melapor ke Kepala Dinas Pertanian dan percakapan melalui telepon itu juga direkam. Jadi percakapan mereka itu melalui telepon terus langsung tiba-tiba tidak sengaja direkam, kemungkinan gitu. Setelah ia mendengarkan rekaman tersebut, Andi menyebutkan bahwa si oknum penyebut organisasi perangkat daerah OPD yang dikepalainya itu sudah salah. Nah, ini kan sudah mengatakan kalau dikepalainya ini sudah salah. Saya cermati menyebutkan OPD kami sebagai Kantor Badan Pegawaian Daerah, padahal kan sesuai nomor klatur bukan seperti itu katanya. Dari analis itu pun Andi menegaskan itu merupakan penipuan. Tidak ada pola pengangkatan PPPK melalui pola seperti itu, melainkan polanya harus dengan pendaftaran dan tes. Nah, ini Bapak Kepala BKD tersebut sudah mengatakan bahwa jika memasuki kepegawaian P3K itu tidak sembarangan, tidak cuma dikasih imbalan langsung lalu bisa diangkat untuk sebagai pegawaian di dalamnya P3K tersebut. Harus memenuhi syarat dan tes teruji, itu yang terlebih dahulu. Tidak ada jalur
khusus pemberkasan langsung diangkat dan apalagi membayar sejumlah uang itu tidak ada. Ini tegasan Bapak Andi tersebut. Jadi membayar uang duluan itu tidak ada ceritanya, harus tes uji dulu. Kalau membayar uang lalu terus tiba-tiba bisa diangkat, ya banyak orang untuk mengajukan atau mendaftarkan kan gitu. Kalau tidak melewati ujian, tes-tes untuk lain-lainnya atau mungkin syarat-syarat yang lain-lainnya kan saya aja mengajukan kan gitu. BKPSDM Ponorogo buka seleksi PPPK tenaga teknik tersedia 81 formasi. Ada beberapa penyuluh pertanian swadaya di Kabupaten Ponorogo yang dihubungkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab tersebut. Namun itu masih menawarkan lewat telepon. Dia menegaskan lagi tidak ada pola rekrutmen PPPK yang seperti itu. Jadi memasuki untuk mendaftar kepada pemerintahan di P3K itu tidak menggunakan perekrutan. Maksud saya perekrutan itu tidak dibawa oleh orang-orang. Intinya saya membawa A, B, C untuk saya rekrut ke dalamnya ke pemerintahan tersebut. Tidak seperti itu. Kalau kita itu di dalamnya asuransi kita bisa merekrut, tapi kalau soal kepemerintahan ini kan tidak bisa merekrut kan gitu. Kalau di dalam asuransi itu pasti ada rekrutan, karena kalau tidak ada yang membawa tidak bisa. Itu seperti itu. Dan saya pastikan itu penipuan. Saya minta teman-teman penyuluh pertanian swadaya tidak terkecoh dengan modus-modus seperti itu, pungkasnya Bapak Andi tersebut. Jadi kepada penyuluh pertanian swadaya jangan sampai terkecoh dengan modus-modus tersebut, karena modus-modus tersebut bukan di pemerintahan aja, di mana-mana aja, melewati akun-akun yang lain, akun Facebook. Kalau nggak akun Facebook, melewati langsung tiba-tiba ada kelangsungan telepon di WA tersebut. Itu yang saya pahami selama ini. Tidak jauh dengan yang dinamakan itu ada hadiah dengan oleh dari BPJS. Itu kemarin juga ada. Katanya mengaku-ngaku salah satu oknum bekerjanya di dalamnya pemerintahan kesehatan di BPJS tersebut. Itu sudah pernah kemarin itu menghubungi saya lewat WA kan gitu. Dan intinya untuk modus-modus tersebut kita harus berwaspada, karena penipu tersebut banyak cara untuk ditipu. Bukan cuman melewati yang saya katakan di pemerintahan, bukan cuman melewati masyarakat kecil, tapi intinya penipu itu kan seandainya bisa, intinya gini, penipu itu jika ada nomor, siapa nomornya dimasukin kan gitu. Baik itu ke pemerintahan, baik itu orang kecil atau orang tidak punya, itu tidak hitungan. Yang penting kita bisa mengambil nomor, kita telepon. Kalau jika bisa ditipu ya kena tipu, menguntungkan penipu kan gitu. Jika tidak bisa ditipu ya sudah, mencari korban-korban lain. Seperti itu. Jadi bahwa berita tersebut yang saya unggahkan pada kemarin malam itu berarti benar adanya informasi-informasi di lapangan maupun di grup-grup WA dan Facebook itu ternyata benar, karena saya terus mencari kebenarannya. Jadi saya unggahkan di YouTube tidak cuma-cuma,
tidak omong kosong, tidak ngawur, kan gitu. Jadi ada hasilnya yang positif, bukan negatif, kan gitu. Oke Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang berada dimanapun Anda, saya ucapin banyak terima kasih sudah menonton di channel YouTube saya. Jika video saya ini bermanfaat dan berguna bagi Bapak dan Ibu saudara kita semua, saya ucapkan terima kasih. Dan jika sempat untuk mengeklik, silakan klik dan di-share sebanyak-banyak mungkin. Dan jangan lupa untuk subscribe-nya. Dan tunggu video-video kami selanjutnya. Dan bahwa channel saya ini bukan channel untuk hiburan saja. Gitu. Terima kasih. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Wassalam. Terima kasih. Awas penipuan, awas penipuan. Hati-hati penipuan. Hati-hati, waspadalah, waspadalah, waspadalah. Terima kasih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.